Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis kelompok saya, yaitu Jamur Crispy. Di sini saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Anissa Nur Amila dengan NIM 64225092. Yang kedua, Sofwatunida dengan NIM 64225272. Yang ketiga, Yudi Malik dengan NIM 64225173. Latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencapai peluang sukses. Suatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Di Indonesia sendiri, belum begitu banyak masyarakat yang berwirausaha. Sebagai besar menjadi karyawan atau buruh negeri sendiri, pola pikir kesuksesan hanya didapatkan jika bekerja di perkantoran dan perusahaan yang besar, mengakibatkan peningkatannya angka pengangguran. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari permasalahan di atas, kami mencoba berwirausaha sebagai upaya pelatihan diri bagi kami dan mengubah mindset bahwa lulusan sarjana tidak hanya menjadi pekerja, tetapi dapat membuka lapangan pekerjaan. Kami membuka usaha kuliner dengan produk jamur crispy, yaitu jajanan khas tradisional yang berbahan dasar jamur. Tentunya sangat mudah didapatkan dan tidak tergantung pada musim, sehingga olahan ini dapat memiliki harga jual yang tinggi. Visi kami yaitu menjadi usaha produksi makanan jamur crispy sebagai usaha kecil yang mampu menguasai pasar produksi makanan ringan dengan kualitas dan ciri rasa serta mengutamakan kepuasan konsumen. Visi kami yang pertama mengenalkan jajanan tradisional ke masyarakat, yang kedua terus berinovasi dalam menciptakan rasa yang beraneka ragam agar menarik daya beli masyarakat, yang ketiga meningkatkan kualitas jajan tradisional, yang keempat mengutamakan pelayanan demi kepuasan konsumen. Tujuan usaha kami yaitu meraih kepercayaan masyarakat dari konsumen sehingga usaha yang ada dapat berkembang lebih pesat berkat kepercayaan tersebut. Yang kedua, menjelajahi peluang bisnis melalui aktivitas kewirausahaan. Yang ketiga, mengembangkan inovasi baru dalam dunia kuliner. Deskripsi produk. Jamur Crispy adalah brand dari kegiatan usaha kami. Bahan bakunya adalah jamur tiram segar yang ditambahkan tepung yang sudah diberi bumbu rempah-rempah, lalu digoreng di minyak panas. Jamur crispy adalah jajanan yang sangat murah meriah dan mengandung banyak vitamin dari jamur tiram yang segar seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B4, dan juga protein yang sangat tinggi. Selain itu, jamur crispy ini disajikan dalam kemasan plastik ukuran 250 gram, jadi mudah dibawa kemana saja. Harganya yang sangat ekonomis di kantong, cocok untuk semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Kami berharap dengan jajanan jamur crispy ini bisa diterima oleh semua masyarakat. Cita rasa dari jamur tiram yang segar tentunya membuat jajanan jamur crispy ini jauh lebih sehat untuk dikonsumsi tubuh. Bisnis ini merupakan salah satu bisnis menengah. Untuk membuka bisnis ini sangatlah mudah, tidak membutuhkan banyak orang dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Hanya membutuhkan tekunan, sabar, dan kerja keras saja, sehingga siapapun bisa membuka bisnis jajanan jamur crispy seperti ini. Struktur organisasi. Yudi Malik sebagai manajer yang bertugas mengkoordinasikan anggota untuk bekerja dengan baik sesuai dengan bidang dan divisinya masing-masing. Anissa Nuramila sebagai desain melakukan berbagai proses editing seperti membuat katalog,
X-banner, logo produk, dan ending lainnya. Sofwatunida sebagai marketing yang bertugas menyusun dan merencanakan strategi pemasaran produk serta bertanggung jawab pada pelayanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Dan ini adalah layout bisnis model Canva kami. Ada key partner, diantaranya supply bahan baku, supplier packaging, dan anggota sendiri. Key activities, produksi produk, marketing, feedback customer. Unique value proposition, harga terjangkau, menggunakan bahan yang higienis dan berkualitas, kemasan yang menarik, rasa yang enak. Customer relationship, testimoni, medsos, diskon. Channel, media sosial, BSI Entrepreneur Fair, customer segment untuk semua usia. Cost structure, pertama biaya bahan baku, biaya operasional, biaya peralatan dan perlengkapan, yang keempat promosi, yang kelima gaji karyawan. Lalu revenue stream, open order for Instagram, open order for WhatsApp. Segmentasi pasar. Yang pertama, geografi. Kami menargetkan daerah Cikarang dan kampus BSI Karawang untuk menjual produk kami karena lokasinya dekat dengan tempat produksi dan merupakan area yang ramai dengan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, daerah ini juga dekat dengan jalan raya yang padat lalu lintas. Yang kedua, demografi. Usaha kami disesuaikan dengan berbagai kelompok umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Produk ini khusus ditunjukkan bagi mereka yang menyukai jajanan dari bahan dasar jamur tiram. Kami sangat memperhatikan kelezatan dan cita rasa untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, psikolografi. Produk ini dirancang untuk mendukung gaya hidup sehat. Produk ini kaya akan protein dan vitamin yang terkandung dalam jamur crispy. Karena bahan-bahannya terjangkau, kami dapat menjual produk ini dengan harga yang juga terjangkau. Segmentasi pasar, bagian analisis SWOT. Yang pertama itu produk, kekuatan. Produk ini terbuat dari bahan yang mudah diperoleh, berkualitas baik, dan higienis. Kandungan protein dan vitamin di jamur tiram sangat bagus untuk tubuh. Kelemahannya, masa simpan produk ini bisa sampai 3 hari karena tidak menggunakan bahan pengawet. Peluang, masyarakat yang sibuk dan tidak ingin repot cenderung mencari jajanan yang mudah dan gurih. Produk ini cocok karena kemasannya kecil dan bisa dibawa dengan mudah. Jajanan jamur crispy ini memiliki peluang besar untuk menarik minat konsumen, dan dengan adanya kreativitas dan inovatif baru, usaha ini berpotensi menguasai pasar. Ancamannya, produk ini mudah ditiru, selera konsumen yang berinovasi, dan kayaknya varian makanan lain yang tersedia dapat menjadi ancaman bagi usaha ini. Yang kedua, harga. Kekuatannya, harga sangat terjangkau dan di bawah harga pasaran. Kelemahannya, harga bahan baku yang kadang tidak stabil. Peluangnya, harga yang terjangkau akan meningkatkan minat konsumen untuk mencoba produk kami. Jika konsumen menyukainya setelah mencobanya, mereka akan kembali membeli produk kami. Ancamannya, pesaing mungkin akan membuat inovasi baru dan menawarkan harga yang lebih murah dari produk kami, sehingga persaingan pasar akan semakin ketat. Yang ketiga, tempat. Kekuatannya mempromosikan di sosial media sehingga tidak perlu memiliki atau menyewa toko, mengurangi biaya modal, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Selain itu, kami juga membuat tempat untuk menjual produk kami di pinggir-pinggir jalan yang ramai dengan pejalan kaki. Kelemahannya, barang yang dibeli melalui toko online tidak langsung diterima oleh konsumen karena harus menunggu beberapa jam atau hari, dan produk harus memiliki kemasan kedap udara agar tetap renyah. Peluangnya, menjual produk secara langsung di tempat yang ramai dapat meningkatkan pengenalan produk dan penjualan. Ancamannya, banyaknya pesaing yang menjual produk jajanan dengan berbagai varian dan rasa baru dapat menjadi ancaman bagi usaha ini. Yang keempat, promosi. Beberapa langkah yang kami lakukan untuk memasarkan produk antara lain membagikan sampel gratis kepada konsumen dengan tujuan agar mereka dapat mencicipi keistimewaan cita rasa produk kami. Yang kedua, mempromosikan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang ketiga, memberi diskon seperti buy two free one. Rencana produksi, perencanaan operasi dan produksi. Yang pertama itu peralatan umumnya, di antaranya ada kompor dan gas, wajan, spatula, pisau, lap, serok masak, dan baskom. Yang kedua, bahan bakunya diantaranya jamur tiram, tepung terigu, air penyedap rasa, bubuk balado, bubuk asin, bubuk jagung, bubuk dapur, dan minyak goreng. Cara pembuatannya, yang pertama bersihkan jamur tiram dan potong kecil-kecil. Yang kedua, panaskan minyak. Sambil menunggu minyak panas, siapkan adonan tepung. Yang ketiga, siapkan adonan basah yang terdiri dari tepung, air, bumbu, dan adonan kering yang terdiri dari tepung dan bumbu. Yang keempat, campurkan jamur tiram ke adonan basah. Yang kelima, selanjutnya letakkan ke adonan kering. Yang keenam, masukkan jamur yang sudah diberi tepung ke minyak panas. Goreng sampai berwarna kekuningan. Yang ketujuh, angkat jamur tiram dan tiriskan. Yang kedelapan, tunggu sampai jamur hangat. Lalu campurkan dengan aneka rasa yang sudah disediakan, seperti bubuk asin, bubuk balado, dan bubuk jagung. Yang kesembilan, masukkan dalam kemasan kedap udara. Yang kesepuluh, jamur crispy siap dijual. Financial plan. 1. Business preparation budget. A. Fixed cost, biaya tetap. Di sini ada biaya operasional. Keterangannya bensin, percetakan, packaging dengan biaya 260.000. Selanjutnya gaji karyawan dengan biaya 100.000. Selanjutnya koneksi internet dengan biaya 20.000. Maka totalnya 380. Selanjutnya biaya peralatan. Keterangannya di sini kompor ditambah gas jumlahnya 1 harganya 200.000, wajan jumlahnya 1 harganya 70.000, spatula jumlahnya 1 harganya 10.000, pisau jumlahnya 1 harganya 5.000, lap jumlahnya 2 harga satuannya 5.000 dikalikan 2 jadinya 10.000, serok masak jumlahnya 1 harganya 10.000, baskom jumlahnya 1 harganya 20.000, maka totalnya 325.000. B. Variable cost, biaya bahan baku. Nama barangnya di sini yang pertama jamur tiram jumlahnya 4, satuannya kilo, harga 1 kilonya 31.125 perak, dikalikan 4, maka totalnya 125.000. Tepung terigu jumlahnya 4, satuannya kilo, harga 1 kilonya 12.000 dikalikan 4, maka 48.000. Air jumlahnya 1, satuannya liter, harganya 5.000. Penyedap rasa jumlahnya 1, satuannya bungkus, harganya 5.000. Bubuk balado jumlahnya 1, satuannya bungkus, harganya 12.000. Bubuk asin jumlahnya 1, satuannya bungkus, harganya 12.000. Bubuk jagung jumlahnya 1, satuannya bungkus, harganya 12.000. Bumbu dapur jumlahnya 1, satuannya bungkus, harganya 10.000. Minyak goreng jumlahnya 3, satuannya kilo, harga 1 kilonya 14.000 dikalikan 3 maka 42.000, totalnya 271.000. Break even point, biaya variabel per unit produk.
jamur crispy. Keterangannya di sini kompor ditambah gas, harganya 200.000, umur ekonomisnya 36 bulan, maka jumlahnya 5.555. Selanjutnya wajan harganya 70.000, umur ekonomisnya 36 bulan, maka jumlahnya 1.944. Spatula harganya 10.000, umur ekonomisnya 3 bulan, maka jumlahnya 3.333. Di sini ada pisau harganya 5.000, umur ekonomisnya 24 bulan, maka jumlahnya 208 perak. Selanjutnya, lap harganya 10.000, umur ekonomisnya 3 bulan, maka jumlahnya 3.333. Selanjutnya, sendok masak harganya 10.000, umur ekonomisnya 36 bulan, jumlahnya 277 perak. Selanjutnya, baskom harganya 20.000, umur ekonomisnya 24 bulan, maka jumlahnya 833 perak. Maka ditotalkan menjadi 15.483 perak. Untuk strategi marketing, kelompok kami memberikan promosi buy two free one, yang artinya dengan pembelian 2 bungkus jamur crispy, pembeli dapat mendapatkan 1 bungkus lagi secara gratis, sehingga pembeli hanya perlu membayar 10.000 untuk 3 bungkus jamur crispy. Di sini ada tabelnya, jumlah pembelinya 10, jumlah jamur gratisnya 10, pembeli jamurnya 20.000, harga satuannya 5.000, jadi totalnya 100.000. Berikutnya di sini ada keterangan total produksinya 115 jamur crispy. Di sini ada fixed cost, biaya operasional ditambah biaya penyusutan peralatan. Biaya operasionalnya 380.000 ditambah biaya penyusutan peralatannya 15.483. Maka jika dijumlahkan menjadi 395.483. Selanjutnya, feed cost per unitnya 395.483 dibagi 115, karena kami di sini memproduksi 115 jamur crispy. Jika dibagi, jumlahnya menjadi 3.439. Selanjutnya, variable cost, yaitu 271. Selanjutnya, variable cost per unit, 271.000 dibagi 115, maka jika dibagi, jumlahnya menjadi 2.356. Harga per unit jamur crispy yaitu 5.000. Selanjutnya, BEP per unit, feed cost dibagi harga jual dikurangi feed cost per unit. Feed cost-nya di sini 395.483 dibagi harga jualnya 5.000 dikurangi feed variable cost per unitnya 2.356. Maka 395.483 dibagi 2.644 hasil dari 5.000 dikurangi 2.356. Maka jika dibagi dan dijumlahkan, totalnya menjadi 149.057 perak. Selanjutnya, BEP rupiah. Feed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi harga jual. Feed cost-nya 395.483 dibagi 1 dikurangi feed variable cost per unitnya 2.356 dibagi harga jualnya 5.000. Maka 395.483 dibagi 1 dikurangi 0,4712 hasil dari 2.356 dibagi 5.000. Selanjutnya 905.483 dibagi 0,5288 hasil dari 1 dikurangi 0,4712. Maka jika dibagi dan dijumlahkan hasilnya 747.887. Di sini ada profit revenue sharing. Profitnya pendapatan per hari dikurangi biaya total produksi. Pendapatan per harinya 385.000, biaya total produksinya 666.483. Jika dikurangi, maka hasilnya minus 281.483. Jadi pendapatan yang kelompok kami dapatkan sebesar 385.000, lebih sedikit dari modal awal kelompok kami, sehingga kami mengalami kerugian kurang lebih sebesar minus 281.483. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti yang pertama, kurang dalam mempromosikan produk, yang kedua, durasi entrepreneur hanya 4 jam saja, yang ketiga, pengunjung di acara entrepreneur kurang ramai.
Kesimpulannya, berdasarkan dari proposal usaha yang sudah kami buat tersebut, dapat disimpulkan bahwa di saat kita akan mendirikan sebuah usaha, kita harus mengetahui berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan kita dirikan, seperti customer segment, siapa saja yang akan menjadi sasaran dari produk yang akan kita jual, bagaimana cara kita untuk memasarkan produk kita agar produk kita dapat diketahui oleh banyak orang, biaya-biaya apa saja yang akan kita keluarkan di dalam proses pendirian usaha hingga usaha ini berjalan dengan baik. Kemudian kita juga harus tahu siapa saja yang harus kita jadikan key partnership dari usaha kita agar kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih dengan memilih key partnership secara tepat. Kemudian kita juga bisa lebih banyak melakukan pendekatan kepada customer kita, meminta ulasan mereka pasca penjualan produk, menampung penilaian dari customer agar kita lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk kita yang akhirnya bisa lebih kita perbaiki lagi. Secara tidak langsung dengan menampung penilaian dari customer-customer kita, kita sedikit lebih banyak menambah pengetahuan tentang permintaan para pasar pada saat ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada perkataan ataupun lisan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.